Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddi lisani Allahumma saddi lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita menyampaikan materi yang dinamakan risalah fiqhiyah, yaitu masalah wudu, atau kembali kita katakan apa yang dinamakan hadas lah. Hadas itu ada dua macam, ada hadas besar, ada hadas kecil. Yang dinamakan hadas ialah huwal najasatul hukmiyati almaniatu minas salati wa gairiha. Di hadas ini memang abstrak lah. Di sini dikatakan dalam ta'rifat yang dinamakan hadas itu adalah an-najasatul hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan tapi hukumnya najis. Kalau yang najis selain daripada hadas itu kan situ ada najis yang kita anggap najis yang sudah kering tapi tidak ada bandanya. Nah, itu namanya najis hukmiyah, najis yang kita yakini adanya tapi tidak ada bandanya. Ini hadas. Jadi hadas itulah dianggap juga najis hukmiyah, yaitu an-najasatul hukmiyatu almaniatu minas salati wa ghairiha, yaitu suatu najis walaupun tidak kelihatan lah, yang hukumnya hukmiyah, yang dapat menghalangi daripada sembahyang. Tidak boleh melaksanakan sembahyang, memegang Al-Quran, tawaf dan lain sebagainya. Ada yang diwajibkan kita harus melaksanakan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Di hadas ini menghalang yang dianggap ada tapi tidak kelihatan. Atau di sini dinamakan an-najasatul hukmiyah. Lalu hadas ini ada dua macam, yaitu ada yang dinamakan hadas kecil, ada yang dinamakan hadas besar lah. Hadas kecil ya kita dalam keadaan tidak berwudu. Dalam keadaan tidak berwudu itu namanya hadas kecil. Untuk menghilangkannya ialah dengan berwudu. Dengan melaksanakan wudu itu kita menghilangkan hadas kecil. Kemudian hadas besar ini dinamakan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan janabah, itu dinamakan hadas besar. Di cara kaifiat menghilangkan hadas besar ialah dengan mandi yang dinamakan mandi wajib. Nah, yang dinamakan mandi wajib. Dalam keadaan hadas besar nanti kita ada yang tidak dibolehkan, banyak nanti yang tidak dibolehkan, hal-hal yang tidak dibolehkan lah. Lalu diantara untuk menghilangkan hadas kecil ialah dengan berwudu lah. Nah, ini pada hari ini kita bicarakan tentang kelebihan wudu dulu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushadu lima lil wudu'i minal min padilatin lajimatin. Memang ada hadis yang menyatakan, menunjukkan bahwa wudu itu punya kelebihan yang sangat besar lah. Misalnya qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala mamihullahu bihil hataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi kepada sahabat beliau, maukah kamu aku sampaikan, aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu laksanakan Allah akan menghilangkan segala dosa dan kesalahan kamu, dan Allah Ta'ala akan mengangkat beberapa derajat. Qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, inggih pun, silahkan wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, yang dapat
menghilangkan segala dosa, kesalahan, dan mengangkat beberapa derajat. Kata Nabi, isbagul wudu alal makarihi, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu dalam kesulitan. Jadi wudu itu betul-betul dilaksanakan. Muka ini misalnya lebarnya kan dari ujung rambut sampai ke bawah dagu, tingginya atau panjangnya, lebarnya dari cuping telinga kanan sampai telinga kiri, itu betul-betul dibasuh sampai diperpanjang lah, diperlebar basuhannya. Isbagul wudu, disempurnakan wudunya, ya, lekuk-lekuk mata di bawah dagu betul-betul liput. Isbagul wudu, pertama kata Nabi adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, jangan terlalu cepat. Kemudian kasratul hataya ila masajid, yaitu memperbanyak langkah ke masjid, yakni selalu melaksanakan sembahyang berjamaah, selalu melaksanakan sembahyang berjamaah dengan pengertian banyak melangkahkan kaki ke masjid dan banyak juga mendatangi masjid-masjid untuk melaksanakan mengikuti daripada majelis ta'lim. Jadi yang kedua inilah untuk Nabi mengatakan tadi yang dapat menghilangkan segala dosa, mengangkat derajat, ialah banyak-banyak sembahyang berjamaah, banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, wantijaru salah ba'da salat pajalikum rubat, menunggu waktu sembahyang sesudah sembahyang. Ini merupakan rubat, ini merupakan sebagai kayak pos perhentian dalam menjaga musuh. Nah ini kan dinamakan rubat namanya, seperti pos itu kan. Itu jadi menunggu sembahyang, sesudah sembahyang itu pahalanya sama dengan sembahyang, besar pahalanya itu. Selama kita duduk dalam masjid itu sama dengan pahala sembahyang, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pajalikum rubat, sampai Nabi mengatakan 3 kali, itulah pertahanan, benteng, supaya daripada kita mempertahankan daripada musuh kita. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ijata wada al abdul muslim awil mu'min pagasala wajahu harajat min wajhi kullu hatiyatin najaga ilaiha bi ainihi ma'al ma'i aw ma'ahi qatril ma'i wa jagasala yadaihi harajat kullu hatiyatin batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'ahi wa qatril ma'i hatta yahruju nakian mina junub. Kata Nabi, apabila seorang hamba itu, hamba yang melaksanakan wudu atau orang mukmin, dibasuhnya mukanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan yang pada muha, pada wajah tersebut, dosa-dosa yang ia pernah, misalnya dosa di mata yang pernah ia memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beserta air yang gugur daripada wajah itu atau pada titik yang terakhir. Apabila membasuh 2 tangannya, maka keluarlah dosa-dosa kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangannya beserta air yang gugur itu atau beserta yang terakhir daripada air tersebut. Kemudian rukun wudu itu ada 6. Pertama niat. Rukun wudu di sini ada dikatakan malah sampai 7 lah. Nah ini kan. Pertama niat, yaitu meletakkan niat yang dinamakan misalnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Di pada waktu air sampai ke muka dahi ini kita berniat dalam hati sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Ada aku sengaja aku mengangkatkan hadas untuk mengharuskan sembahyang. Jadi niat itu letaknya mula-mula air karena kepada tubuh kita, yaitu kalau wudu di dahi ini. Di pada waktu wudu ke sini sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua membasuh muka, yaitu tadi kan lebarnya dari ujung rambut sampai bawah dagu, tingginya lebarnya adalah daripada ujung telinga sampai ujung telinga yang kiri. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi kan, fagsilu wujuhakum.
Kemudian rukun wudhu yang ketiga ialah membasuh dua tangan sampai siku, dikatakan waidikum ilal marafiq. Yang keempat menyapu kepala, jadi bukan membasuh, menyapu kepala. Yang ada di muka itu boleh saja dimanapun asal ada kena rambut sampai 3 helai. Nah lah ilal qapa bisa, karena kata Tuhan dalam kan wamsahu biruusikum, sapulah kepala-kepala kamu. Yang kelima rukun wudhu yang membasuh dua kaki sampai kepada mata kaki. Tuhan mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki kamu sampai kepada mata kaki. Kemudian yang kanan tertib, yakni berurutan mulai daripada niat, basuh muka, basuh dua tangan, kemudian menyapu telinga itu sunat, kemudian menyapu ubun-ubun dan membasuh kaki. Nah malah ada dalam kitabnya dikatakan rukun yang ketujuh mualat. Mualat itu artinya bersambung. Nanti jangan tertahan-tahan. Itu ada mengatakan rukunnya adalah 7, tapi yang banyak kita kata rukunnya adalah 6 sampai kepada tertib. Dan demikianlah yang dapat kita sampaikan. Nanti insya Allah pada waktu-waktu mendatang akan kita lanjutkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan risalah fiqhiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.